Ya, halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Ketemu lagi dengan saya di untuk penayangan konten-konten yang semoga bisa bermutu ya. Pada kesempatan ini saya ingin men-share atau membagikan pengalaman terkait dengan proses review di sebuah jurnal internasional bereputasi ya. Jadi beberapa waktu lalu kami melakukan proses submission di salah satu jurnalnya Springer ya. Ini jurnalnya Psychological Studies. Ini prosesnya cukup lama, proses reviewnya. Waktu itu kami kirimkan sekitar bulan Agustus, kalau nggak salah Agustus tahun 2021, dan baru pada 12 Februari 2022 kami mendapatkan respon dari editornya yang berisi terkait dengan review dari paper kami. Kalau melihat di sistemnya, paper kami ini mendapatkan minor revisi, sebenarnya tidak terlalu ya, kalau kami lihat memang tidak terlalu banyak untuk perubahan-perubahan yang harus dilakukan pada paper kami. Jadi hanya menambahkan beberapa referensi dan juga menambahkan beberapa penjelasan sebagai klarifikasi atas paper yang sudah kami tulis. Ini isi dari komentar dari reviewer dan juga editor. Nah, kami akan lanjut ke sistem submissionnya dari jurnal Psychological Study ini. Jadi memang untuk beberapa jurnal besar ya, mereka menggunakan sistem submission sendiri. Nah, di kesempatan ini saya ingin coba men-share terkait bagaimana proses melakukan sebuah respon ya, memberikan respon dan kemudian mengirimkan respon atas review dari editor maupun reviewer di jurnal Psychological Study ini. Tadi sudah saya share sedikit terkait beberapa masukan-masukan atau respon yang harus dilakukan oleh kami. Ini kami akan masuk ke editorial manajernya dari jurnal Psychological Study. Jadi seharusnya ketika sebuah jurnal mendapatkan revisi, artikel kita mendapatkan respon dari editor, ini biasanya akan muncul di bagian ini submission needing revision. Ini tadi sudah saya klik untuk melakukan revisi, tapi memang belum saya selesaikan tadi proses responnya. Jadi ketika artikel kita ini mendapatkan decision dari editor, ini akan masuk di bagian revision ini. Nah, ini kita akan coba saya akan coba melengkapi dari tahapan-tahapan incomplete submission being revised ya. Ini akan saya klik masuk di sini. Ini prosesnya masih incomplete, jadi proses submitnya yang saya lakukan ini masih belum selesai karena untuk keperluan ini ya, untuk keperluan membuat tutorial ini, sehingga belum saya selesaikan lebih dahulu. Nah, di sini di bagian action link ini saya tempel aja. Di sini ada beberapa pilihan.
ada edit revision, kemudian ada decline to revise. Ini kalau kita tidak bersedia untuk merevisi, maka kita bisa mengklik decline to revise. Ini saya belum pernah mengklik ini karena menurut saya kami masih oke ya untuk tetap melakukan review di sini. Kemudian ada Google Scholar Title Search. Ini mungkin kita coba saja ya. Kita klik saja. Kira-kira munculnya seperti apa? Nah, ini di sini ada beberapa term atau beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan judul artikel kita, ini. Kemudian author search-nya, ini coba kita klik. Di sini ada, ini terkait dengan penulis-penulis yang ada yang dicantumkan di dalam manuskrip kita ya, di di title page kita ini. Nama-namanya ini ada beberapa namanya. Ada beberapa tulisan. Ini sebenarnya saya juga baru lihat ini. Oke, kita kembali ke sini. Kita akan melanjutkan menyelesaikan proses revisi submission dari revisi kita. Oke, ini kita kemarin sudah tadi sebenarnya sudah sampai di sini, tapi ini ada beberapa dalam tanda seru seperti ini ya. Coba kita masukkan di sini attach files, kita lihat. Oh, ini include in revision, ini kita masukkan semua. Kemudian kita proceed. Oke, ini sudah ada di sini. Ini kalau kita awali dari sini. Ini adalah target artikel ya, with peer commentary. Masuk ke sini, ke attach files. Ini kita lanjutkan. Nah, ini ada 2 blind manuskrip. Saya sudah mengupload perbaikan dari paper kami. Ini saya remove dulu aja, enggak apa-apa. Saya remove, terus kemudian saya tambahkan lagi saja di sini. Di sini blinded manuscript. Nah, ini adalah manuskrip yang sudah kami perbaiki berdasarkan masukan-masukan dari editor dan juga review. Pada manuskrip kami ini kami memberikan tanda bagian-bagian mana yang sudah kami perbaiki ya. Kami berikan tanda dengan font berwarna merah. Ini bagian-bagian mana yang sudah kami perbaiki. Ada beberapa yang kami tambahkan ini terkait dengan konsep dari variabel kami tambahkan sedikit di sini. Terus kemudian di bagian metode, bagian research subject and setting ini juga kami tambahkan narasinya. Terus
saya rapikan saya rapikan. Bagian sampel size ini juga sudah kami tambahkan. Nah, hanya bagian itu saja revisi dari kami, dari editor. Dan kemudian ethical consideration ini oleh reviewer diminta untuk dimasukkan di dalam blind manuscript kami. Sebenarnya ethical consideration ini sudah kami masukkan, tapi memang tidak dimasuk pada saat submit ya. Pada saat submit artikel ini sudah kami cantumkan, namun tidak kami masukkan di blind manuscript ini, tapi kami masukkan di dalam ini, di title page ini. Nah, ini sebenarnya kemarin sudah beberapa waktu lalu pada saat submit ini sudah kami masukkan. Namun karena oleh reviewer itu diminta untuk menambahkan di sini, maka kami tambahkan juga. Terus kemudian yang kami siapkan selain artikel yang diperbaiki adalah narasi untuk merespon dari statement dari reviewer. Ini kami buat seperti ini. Pertama ini adalah pengantar lah ya, pengantar bahwa kami memberikan apresiasi yang sangat baik pada respon pada artikel kami. Dan kemudian kami juga meminta maaf karena seharusnya ini deadline-nya adalah tanggal 13 kemarin, namun karena baru sempat merespon saat ini, maka ini baru kami buat. Nah, ini saya masukkan di sini, di respon kami terhadap reviewer. Nah, ini kemarin masukan-masukan dari reviewer apa saja. Ini ada beberapa poin, dan di sebelah kanan ini adalah respon dari kami menjawab menjawab hasil komentar dari reviewer. Ini adalah kolom dari kami untuk mengklarifikasi maupun memberikan keterangan terhadap review atau komentar-komentar yang diberikan oleh editor maupun reviewer. Jadi ada dua file yang kami siapkan. Yang pertama itu adalah blind manuscriptnya berisi respon atau berisi perbaikan-perbaikan, dan yang kedua itu adalah file berisi respon penulis terhadap editor maupun reviewer. Untuk yang lain-lain tidak kami ubah file yang lain, karena untuk title page ini juga tidak ada masukan, cover letter juga tidak ada masukan, ethical clearance dan table juga tidak ada masukan, sehingga ini tidak kami ubah dan tetap kami masukkan di sini. Nah, ini kami akan mengupload ulang ya. Ini coba saya upload ulang untuk blind manuscript yang sudah kami revisi. Nah, ini sudah masuk di sini, blinded manuscript ya, masuk di sini. Terus kemudian ini ada opsi lagi, auto respond to reviewer comments. Nah, ini juga perlu, itu yang tadi saya maksud, ini juga perlu untuk dimasukkan di dalam proses revisi, karena di sini di fieldnya ini ditanyakan dan harus ada. Ini sudah kami masukkan. Kemudian ini saya lanjutkan prosesnya. Proses revisinya ini ada komentar lah ya,
kayak semacam pengantar lah, narasi pengantar kepada editor in chiefnya. Ini ada Prof. Purnima Singh ya, editor chiefnya dari Jurnal Psychological Studies. Ini kami buat, ini tidak kami banyak ubah karena ini sebenarnya kemarin dari cover letternya ya, cover letter artikel kami. Ini kami masukkan di sini, dan kemudian di bagian bawah ini next ini ada respon ya, respon pada reviewer. Ini sebenarnya isinya hampir sama dengan file yang tadi, file yang kami lampirkan, auto response to for gratitude ini. Nah, ini kami tuliskan kembali di sini beserta permintaan maaf atas keterlambatan respon kami terhadap deadline yang diberikan oleh editor in chief. Ini decision letternya bisa dibaca di sini lagi, tapi ini tadi sudah saya masukkan ya, sudah saya tuliskan, sudah saya tampilkan tadi di awal di email. Ini sama seperti yang ada di email. Oke, kemudian kita akan melanjutkan proses lebih lanjut, komen, kemudian agak lama biasanya memang. Selanjutnya itu adalah data artikel atau data naskah. Ini terkait dengan full title-nya ya. Full title ini tidak kami ubah juga, jadi sesuai dengan yang ada di blind manuscript revisi. Ini sama first year university student. Terus kita next. Bagian abstrak ini juga tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan di kami, sama. Tidak ada tambahan juga, tidak ada komentar dari editor maupun reviewer terhadap abstrak ini, sehingga ini tidak kami ubah, kami lanjutkan. Kemudian data author ini sesuai dengan sebelumnya, jadi memang tidak ada perubahan juga, tetap saja tidak ada yang kami ubah. Jadi memang hanya 4 orang. Di sini juga ada 4 orang. Nah, ini next. Current funding source list. Ini di sini kami memang tidak menerima funding source ya dari manapun, sehingga ini kami centang. Kami bagian bawah ini, funding information is not applicable, no funding was received. Nah, ini sudah selesai prosesnya. Saya akan langsung membuat PDF-nya, terus kemudian melakukan approval. Oke, saya klik saja di bagian build PDF for approval. Nah, ini proses building PDF ya, proses building PDF, dan ini biasanya berlangsung beberapa menit untuk membuat file PDF dari artikel ini. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah selesai, di sini akan muncul keterangan dari action ini. Ini belum. Nah, di sini sudah selesai proses membuat PDF-nya. Ketika sudah selesai, maka di sini di bagian current status ini ada keterangan bahwa revisi ini perlu di-approve. Nah, kita melihat ke bagian sebelah kiri. Di sini kita coba dulu lihat hasilnya ya, sebelum kita approve. Kita lihat hasilnya. Jika nanti memang ada perubahan, maka perlu kita
edit dulu jika masih ada perubahan, tapi jika memang dari sini tidak ada perubahan maka bisa langsung kita approve. Coba kita lihat, ini judulnya draft ya, draft manuskrip Masian, target artikel Hamid Mukhlis, Universitas Aisyah Pringsewu, first author, order author, ini abstrak, respon to reviewer, ini responnya, terus kemudian cover letter ini, oh ini respon kami ya kepada reviewer, baru kemudian title page-nya, title page, terus blinded manuscript, ini sudah muncul ya, ini tanda warna merah ini ya, warna merah ini sudah muncul. Warna merah ini adalah bagian-bagian yang tadi saya bilang tadi bahwa yang kami perbaiki itu kami berikan tanda dengan font berwarna merah. Terus lanjut conclusion, limitation, kemudian ini tadi ethical consideration yang diminta oleh reviewer. Ini kemudian ada referensi, lampiran tabel, supplementary file, jurnal cover letter, dan lain sebagainya. Oke, ini sudah selesai. Kita akan menurut saya ini prosesnya file-filenya sudah benar, maka ini akan saya approve ya, akan saya approve. Oke. Oke, ini saya approve revision ya. Saya approve. Are you sure you want to approve this submission? Saya oke saja. Nah, kalau sudah ini nanti akan ada hasil. Nah, thank you for approving the revised version of the role of gratitude as a moderator of the relationship between the feeling of sincerity atau narimo ing pandung and psychological well-being among the first year university student. Oke, ini proses submission revisinya ini sudah selesai. Saya akan kembali ke main menu. Nah, ketika masuk ke main menu, maka di sini statusnya akan berubah. Yang tadinya kan di awal itu ada di sini, terus tadi ketika kita buka bersama masuk di sini incomplete submission being reviewed. Nah, kemudian masuk di sini ini keterangannya adalah revision being process. Nah, sampai di sini adalah selanjutnya akan menjadi tugas dari editor untuk mempertimbangkan kembali apakah revisi yang kami berikan ini diterima oleh editor atau tidak. Jika diterima, mungkin nanti akan masuk ke dalam complete submission with decision. Kalau misalnya tidak diterima, mungkin akan masuk di tahap selanjutnya di sini dari proses revision, yaitu decline revision. Ya, tapi semoga saja nanti artikel kami ini bisa diterima oleh editor dan mendapatkan decision accepted ya. Oke. Demikian tadi untuk tutorial melakukan proses submission dari revisi dari paper yang
kita terima dari editor. Baik, semoga tutorial ini berguna, bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan jika memang dirasa konten ini bisa berguna, silakan berikan komen yang positif. Syukur-syukur jika ini bisa di-share kepada kolega dan lain sebagainya, agar pengetahuannya tidak berhenti sampai di sini saja, bisa di-share kepada orang lain. Dan jangan lupa jika berkenan juga untuk subscribe dari channel kami. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share dari konten ini. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan. Sampai ketemu lagi di tutorial-tutorial atau di konten-konten yang lain yang tidak kalah menariknya dari ini. Salam sehat dan selalu jaga kesehatan.